materi dengan tema pentingnya mempelajari ilmu hadis serta penjelasan singkat dari kaidah-kaidah dasar ilmu hadis atau kita biasa kenal dengan ilmu mustalahul al-hadis. Bersama Ustaz kita, Ustaz Muhammad Yusran Ansar, LC, MA, PhD, Hafizahullah Ta'ala. Beliau ialah alumni S1 Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Kemudian alumni S2 dan S3 Fakultas Al-Hadis Al-Madinah International University of Malaya. Kemudian beliau juga menjabat Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar. Tayyib, untuk mengefisienkan waktu, kita persilakan kepada Ustadz kita. Sebelum dimulai materi pertama, kami sampaikan kepada peserta sekalian untuk menyiapkan dari sekarang pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ustadz kita. Insya Allah di akhir materi beliau, kita akan buka sesi tanya jawab, baik ikhwah maupun akhwat. Adapun ikhwah bisa langsung bertanya secara interaktif. Untuk akhwat, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Barakallahu fikum, dan kepada Ustadz, falyatafaddal alaihi mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, ikhwah dan akhwat, peserta daurah atau seminar hadis pada pagi ini, dan juga secara khusus para asatidzah, narasumber, Ustadz kita, Ustadz Maulana, Allah, dan tentu saja lebih khusus Ustadz Fakhrul Razi yang menginisiasi kegiatan kita. Barakallahu fikum jami'an. Pada pagi ini di hari Sabtu 5 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah, dimudahkan, diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan hari kita ini dalam satu ketaatan insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk saling menasihati dalam persoalan agama, dan lebih khusus untuk kita lebih mendalami agama kita, tafaqquh fiddin, dan lebih khusus lagi yang terkait dengan warisan Nabi kita Muhammad SAW, hadis-hadis beliau yang mulia, sunnah-sunnah beliau yang beliau telah jadikan pusaka kepada umatnya. Tentu saja untuk memanfaatkan warisan ini, kita perlu untuk memahami hakikat dari warisan Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu sangat baik apa yang diadakan oleh Markaz Hijrah ini. Kita ingin mengenal lebih jauh, atau mungkin bagi banyak peserta, untuk mengingatkan kembali akan fungsi dan kedudukan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kami sebagai pemateri pertama diamanahkan untuk membahas tentang keutamaan atau pengantar ilmu hadis. Yang materi pertama adalah pentingnya mempelajari ilmu hadis serta penjelasan singkat dari kaidah-kaidah dasar ilmu hadis, ilmu mustalah. Mudah-mudahan waktu cukup, waktu kita kurang dari sejam. Kita akan berusaha membahas hal-hal yang terpenting terkait dengan masalah ini. Baiklah, kita mulai
dan kami sudah menulis sedikit terkait dengan materi kita ini yang mudah-mudahan bisa di-share ya oleh host nanti ketika kita akan menjelaskan ya, karena tentu saja taklim via online seperti ini banyak hal-hal yang tidak bisa kita serap lebih maksimal. Karena itu mudah-mudahan dengan adanya slide ini bisa sedikit membantu untuk kita melaksanakan transfer ilmu atau proses taklim kita pada pagi ini. Tentunya kita perlu memulai dengan definisi hadis itu sendiri. Ya, definisi hadis, apa yang dimaksudkan dengan hadis? Hadis ini sering kita dengarkan, dan sebagaimana ada juga istilah yang lain yaitu sunnah. Hadis dan sunnah dari makna istilah umumnya para ulama kita mendefinisikan dengan definisi yang sama. Namun dari sisi bahasa, dari sisi etimologisnya, sisi bahasanya, maka ada perbedaan antara sunnah dan hadis. Ya, karena bahasa yang kita gunakan adalah hadis, maka kami akan lebih mengenalkan tentang makna hadis itu. Definisi hadis. Dari tinjauan etimologisnya, hadis adalah suatu hal yang baru atau juga kadang digunakan untuk istilah atau untuk makna perkataan. Jadi hadis dalam penggunaan bahasa Arab, asal katanya dia bermakna sesuatu yang baru. Hadis adalah suatu hal yang baru. Makanya zaman kita ini sering dikatakan al-asrul hadis, ya, zaman sekarang, ya, zaman kekinian. Dan seorang yang baru, ya, seorang murid baru umpamanya, dari sisi bahasa sah dikatakan sebagai tilmizun hadis, ya, seorang mahasiswa atau seorang pelajar yang baru. Ana jitu hadisan, saya baru datang, ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal fi sahihain yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu." Barang siapa datang dengan perkara yang baru. Di situ digunakan kata-kata ahdasa. Artinya datang dengan hal yang baru. Jadi hadis itu makna bahasanya adalah sesuatu yang baru. Dan kadang juga makna yang lain dari sisi bahasa hadis adalah al-kalam, sesuatu yang dibicarakan. Jadi kalau kita katakan hari ini umpama tema kita adalah tentang hadis atau tentang kedudukan sunnah, kedudukan hadis, maka dari sisi bahasa Arab sah kita mengatakan hadis sunnal yawm ma yata'allaqu bi as-sunnah atau bi makanati sunnah umpamanya. Tema kita hari ini, pembicaraan kita hari ini adalah apa yang terkait dengan masalah sunnah. Di situ kita mengatakan hadis sunnah. Ya, seorang yang mau kultum, yang mau ceramah, yang mau menyampaikan materi, ketika dia menyampaikan materi dari bahasa Arab, dia bisa mengatakan hadisuna ma'akum al-an yata'allaqu bi kada wa kada. Ya, pembicaraan kita saat sekarang ini terkait dengan ini dan itu. Jadi itu makna hadis dari sisi bahasa. Dari sisi istilah ulama kita, terminologinya, dan ini kami, ya karena waktu singkat kami pilih langsung makna hadis atau sunnah, ya ini sama ya makna terminologi antara hadis dan sunnah. Adapun kalau sunnah dari sisi bahasa, dia adalah as-sirah atau at-tariqah, perjalanan atau kebiasaan, adat kebiasaan. Namun dari sisi terminologi sama antara sunnah dan hadis, yang dipilih oleh ulama hadis, ya, karena para ulama kita dari berbagai disiplin ilmu punya peristilahan hadis dengan makna sesuai dengan disiplin ilmunya. Ya, seperti umpama kalau ulama fikih, ya, ulama fikih ketika membahas tentang sunnah, ya secara khusus, ya walaupun ini sinonim dari hadis sunnah, jika kita mendengarkan sunnah, ya ulama fikih mengatakan sunnah itu adalah sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang jika dikerjakan yusabu ala fi'lihi,
dan la yu'akhadu atau la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dan ulama usul fiqh menyebutkan, mengkhususkan hadis atau sunnah adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW yang memang layak, pantas untuk dijadikan dalil. Ya, karena ada saja perbuatan dan perkataan Nabi kita SAW yang tidak menjadi bagian dari syariat, tapi mungkin dilakukan karena adat kebiasaan atau keadaan waktu itu dan seterusnya. Atau sebagai kodrat beliau sebagai seorang manusia, ya, sehingga para ulama usul fiqh mengkhususkan hadis dan sunnah itu adalah pada hal-hal yang bersumber dari Nabi SAW dan dia tepat, cocok untuk dijadikan sebagai dalil dalam penetapan syariat. Dan ulama-ulama akidah kita ketika berbicara tentang sunnah, ya, yang merupakan sinonim dari hadis, mereka mengatakan sunnah itu sebagai lawan dari bid'ah. Lawan dari bid'ah. Sehingga ketika dikatakan ini sunnah, artinya datang dari Nabi SAW. Ini bid'ah, artinya tidak dicontohkan dan bertentangan dengan apa yang diajarkan dan disyariatkan oleh Nabi SAW. Dan ini kadang berlaku sampai kepada persoalan-persoalan keyakinan. Ya, oleh karenanya ulama-ulama akidah banyak menulis kitab-kitab akidah mereka dan mereka menamakan dengan kitab As-Sunnah. Ya, kitab As-Sunnah. Seperti Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak dari Imam Ahmad bin Hanbal, menamakan kitab akidahnya dengan As-Sunnah. Ya. Dan Imam Ahmad sendiri mengatakan kitabnya Usulus Sunnah. Ya, dan beberapa ulama-ulama kita yang lainnya. Tapi sekali lagi untuk ulama hadis, dan ini pokok pembahasan kita, karena kita berbicara tentang hadis menurut tinjauan ahli hadis, para ulama-ulama hadis kita, mereka mengatakan hadis yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ma udhifa ilan Nabi SAW. Atau ma usnida ilan Nabi SAW. Segala sesuatu yang disandarkan dan bersumber dari Nabi SAW. Sawa'un akana qawlan, entah dia adalah sabda beliau, perkataan beliau, au fi'lan, ya, atau dia perbuatan beliau, atau takrir. Takrir artinya diamnya Nabi SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dikatakan atau dilakukan oleh sebagian sahabat-sahabat beliau, lalu beliau hadir atau mengetahui perkataan dan perbuatan tersebut, dan beliau tidak mengomentari atau beliau tidak mengingkari. Walaupun beliau mungkin tidak mengatakannya atau tidak melakukannya. Ini diistilahkan sebagai takrir, diamnya dan persetujuan Nabi SAW. Dan ini dipahami sebagai bagian dari syariat. Karena Nabi kita SAW itu adalah seorang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika dia mendiamkan sesuatu yang beliau dengarkan atau beliau lihat dari para sahabatnya, atau sampai kepada beliau informasinya, lalu beliau mendiamkan saja dan tidak mengomentarinya atau tidak mengingkarinya, maka minimal hal itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat, bahkan kadang sesuatu yang disunnahkan, walaupun beliau Nabi kita Muhammad SAW tidak melakukannya. Itu disilakan sebagai takrir. Dan yang keempat dari makna istilah hadis menurut ulama hadis kita adalah tentang sifat beliau, au wasfin, ya, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin, atau sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, entah yang berkaitan dengan fisik beliau, khalqiyan kana am khuluqiyan, sifat jasad beliau, fisik beliau, atau akhlak budi pekerti beliau. Ulama hadis memandang ini semua adalah bagian dari hadis, bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian menambah sawaun akana qabla al-bi'sa au ba'daha. Baik itu
terjadi sebelum diutusnya beliau ataupun setelah diutusnya. Ini makna yang sangat lengkap dari para ahli hadis kita ketika menjelaskan makna hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat makna hadis ini sangat menyeluruh yang disampaikan oleh ulama hadis, karena mereka-mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan mereka. Sehingga mereka selalu berupaya menggali apa saja yang datang dari Nabi SAW untuk mereka dakwahkan dan tentu saja mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Maka ketika kita berbicara tentang belajar hadis, maka ini topik pembahasan kita. Kita berusaha untuk mempelajari apa saja sabda beliau yang beliau pernah katakan, apa saja perbuatan beliau yang pernah beliau lakukan, dan apa saja takrirat beliau, dan bagaimana sifat-sifat jasmani jasad beliau. Dan itu biasa dipelajari dalam buku-buku syama'il. Dan juga dalam buku-buku syama'il kita akan mempelajari bagaimana akhlak dan budi pekerti beliau yang sangat luhur, yang sangat tinggi, yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini semua dipelajari ketika kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kedudukan hadis dalam syariat? Ya, kedudukan hadis dalam syariat, dia adalah bagian dari rukun iman. Ya, bagian dari rukun iman. Mengimaninya adalah salah satu dari bagian rukun iman. Dan ini sangat jelas dalam sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang apa itu iman. Wa akhbirni anil iman. Sampaikan kepadaku wahai Muhammad tentang apa itu iman. Salah satu yang beliau sebutkan bahwa iman adalah an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada para rasul adalah di antara tanda keimanan, atau di antara bukti sahnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengingkari satu rasul berarti dia mengingkari rasul-rasul yang lain. Dan tentu saja jika saja para rasul-rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus perlu untuk kita kenali, minimal kita imani secara mujmal, maka apatah lagi pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memang diutus di akhir zaman, yang kita terpilih untuk menjadi bagian dari umatnya, maka kita sangat wajib untuk mengimaninya dan mempelajari sunnah-sunnah beliau. Dan ini juga diisyaratkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 136 ketika Allah menyebutkan tentang iman-iman ya kepada 5 iman ya, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, dan kepada hari kemudian. Ya, dalam surat An-Nisa di ayat 136 tidak disebutkan iman kepada takdir, namun iman kepada takdir disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya walaupun terpisah dengan surat An-Nisa ini. Kemudian hadis dalam syariat juga fungsinya selain dia adalah hal yang merupakan syarat sahnya keimanan seseorang, hadis juga di antara fungsi pentingnya adalah untuk menjelaskan Al-Quran, ya, untuk menjelaskan Al-Quran. Dan tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya kecuali kita mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami turunkan kepadamu az-zikr, Al-Quran, untuk litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk engkau wahai Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan, dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin seorang bisa memahami Al-Quran kecuali dengan memahami hadis Nabi SAW. Begitu banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan tidak mungkin bisa kita kerjakan dengan benar sesuai dengan yang Allah inginkan kecuali kita merujuk kepada hadis-hadis beliau. Ya, makanya dusta, dan dia adalah klaim yang tidak mungkin bisa dibenarkan ketika ada orang yang mengatakan saya cukup berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, lalu saya tidak perlu rujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Atau sebagian orang yang dengan dalih berpegang teguh kepada Al-Quran, lalu ketika datang hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dengan seenaknya dia menolaknya, lalu dia mengatakan hadis-hadis tersebut bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya dia memahami bahwa hadis ini datang untuk menjelaskan makna ayat yang mungkin dia keliru dalam memahaminya. Allah menyuruh kita untuk sholat. Bagaimana tata cara sholat? Apa-apa saja sholat yang harus kita kerjakan? Dan waktu-waktunya. Ini semua kita tidak ketahui kecuali datang dari sunnah Nabi kita SAW. Allah mengatakan bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditetapkan. Tapi apa waktunya? Lebih rinci kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana tata cara sholat? Itu hanya bisa kita ketahui lewat sunnah-sunnah beliau SAW. Demikian pula kaitannya dengan ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Dan berapa banyak orang yang kadang keliru dalam memahami sesuatu ketika dia baca Al-Quran, dia fahami ayat-ayat Al-Quran, lalu dia tidak merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, maka terjadi kekeliruan-kekeliruan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis-hadis Nabi SAW datang untuk menjelaskan hal tersebut. Ya. Contoh umpamanya persoalan hukum had tentang mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabu nakala min Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memotong tangan pencuri. Lalu berapa nisab sehingga dipotong? Lalu yang dipotong adalah tangan. Tangan yang dimaksudkan yang bagian yang mana? Semua ini tidak diketahui kecuali kita kembali rujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Maka kadang terjadi kekeliruan-kekeliruan ketika seorang hanya melirik dan mengambil ayat-ayat Allah, lalu tidak mau rujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan hal yang perlu untuk diingat, bahwa menaati Rasulullah SAW itu sama saja dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sebagai ketaatan kepadanya. Mayyutir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang menaati Rasulullah, maka dia telah taat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis Nabi SAW wajib untuk diikuti. Wajib untuk diikuti. Bukan dia pilihan, tapi wajib untuk diikuti. Dengan sepenuh hati kita. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan-peringatan Nabi SAW. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Dalam akhir surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengancam, falyahzar, hati-hati, takutlah orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, orang yang menyelisihi ajaran, perintah dari Nabi SAW. Dan ini domirnya an amrihi, ini kembali kepada Nabi SAW. Karena Allah mengatakan sebelumnya, la taj'alu du'a rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Lalu Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Orang yang menyelisihi hadis-hadis Nabi SAW terancam dengan dua ancaman. Ancaman yang pertama, an tusibahum fitnah. Dia akan terkena dengan fitnah.
Dan Imam Ahmad dan yang lainnya mengartikan fitnah adalah az-zaigh, artinya kebengkokan atau penyimpangan dalam ad-din. Dan ini terbukti, ya, terbukti bahwa orang-orang yang jauh dari sunnah adalah orang yang paling mudah untuk sesat. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat dekat dan paling dekat dengan Nabi SAW, telah menegaskan, saya tidak akan mungkin menyelisihi dan meninggalkan sunnah Nabi SAW sedikit pun, satu pun, karena saya khawatir berdasarkan ayat ini akan sesat dan akan menyimpang. Dan ancaman yang kedua kata Allah adalah ditimpa dengan azabun alim. Dia ditimpa dengan azab yang pedih. Dan begitu banyak bukti-bukti orang-orang yang menyelisihi hadis-hadis Nabi SAW, dia terkena siksa dunia sebelum siksa akhirat. Waliyadzubillah. Waktu yang sangat terbatas ya, sehingga kita tidak menjabarkan dan menyebutkan banyak contoh-contoh tersebut. Kemudian di antara kedudukan hadis Nabi SAW bahwa mengikuti hadis Nabi SAW adalah syarat mutlak untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, maka ikutilah aku, dan dengan itu niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan inilah ayat imtihan, ayat ujian, batu sandungan, batu ujian bagi setiap orang yang mengklaim bahwa dia cinta kepada Nabi SAW. Wa ma aktsarahum, sangat banyak orang yang ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi banyak di antara mereka hanya beribadah dengan perasaan mereka dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak mengikuti yang diselahkan oleh Imam Ibnu Katsir at-tariqah al-Muhammadiyah, tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Bahwa dengan ayat ini ditegaskan bahwa mereka dusta dengan pengakuannya. Dusta kalau mereka ngaku cinta kepada Allah lalu tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau kalian kata Allah betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad SAW. Allah menyuruh nabinya mengumumkan hal ini kepada seluruh umatnya. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintai kalian. Maka mengikuti sunnah beliau di samping sebagai bukti cinta kita kepada beliau, karena orang yang mencintai akan senantiasa mengikuti orang yang dicintainya. Dan lebih dari itu, bukan cuma sekadar kita cinta kepada Nabi kita SAW, namun mengikuti sunnah beliau adalah bukti ketulusan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Nabi SAW adalah salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi SAW, berarti dia telah mempelajari dua wahyu tersebut. Karena wahyu adalah apa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, bersumber dari Allah, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW, entah wahyu yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Quran, atau mungkin tidak tercantum dalam Al-Quran yang diselahkan dengan Al-Hadithul Qudsi, atau yang menjadi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Ini semua adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu semuanya wahyu. Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illah wahyu yuha. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, kata Nabi SAW, telah diturunkan kepadaku Alkitab, Al-Quran maksudnya, wa mislahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Quran. Di sini dikatakan wa mislahu ma'ahu,
dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu juga wahyu yang datang dari Allah, yaitu hadis-hadis dan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi kita menjabarkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa orang yang ngaku mengikuti Al-Quran lalu tidak mengikuti wahyu yang kedua, hadis Nabi SAW, mereka adalah orang yang sesat. Beliau mengatakan, ala yushiku rajulun syaba'an ala arikatihi. Sudah dekat waktunya. Dan sadaqar Rasul, sangat benar sabda beliau. Hal ini telah terbukti. Tidak lama setelah beliau pergi, apatah lagi di zaman-zaman kita hari ini. Kata beliau, akan datang, sudah dekat waktunya, rajulun syaba'an, seorang laki-laki yang kekenyangan. Ala arikatihi. Dia tenang-tenang duduk dengan manisnya di atas sofanya. Sofa yang empuk. Lalu dia orang yang kekenyangan. Ini ibarat yang disebutkan oleh ulama kita, menunjukkan dia adalah seorang yang santai-santai saja, malas belajar, tidak pernah mengaji, lalu berani berfatwa. Ini sangat ironis. Dia orang yang tidak pernah belajar, lalu seenaknya dia berfatwa. Apa fatwa yang disampaikan? Orang ini mengatakan, alaikum bihadal Qur'an. Ambillah Al-Quran ini, pegang teguhlah Al-Quran ini. Kelihatannya slogan yang manis, yang begitu baik, mengajak orang untuk dekat kepada Al-Quran. Tapi sebenarnya dia adalah kalimatu haq urida bihal batil. Tersusup padanya makna yang batil. Ada keinginan buruk pada orang tersebut. Apa yang dia maksudkan? Dia mengatakan, alaikum bihadal Quran. Ambillah Al-Quran ini. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu. Apa yang kalian dapatkan dari hal yang halal dalam Al-Quran, maka halalkanlah. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Dan apa yang kalian dapatkan bahwa diharamkan dalam Al-Quran, maka hendaknya kalian haramkan. Sekali lagi, kelihatannya bagus. Apa yang Allah halalkan, halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah, maka haramkan. Tapi orang ini, inilah cikal bakal Qur'aniyun atau ingkarus sunnah. Orang yang mengajak orang untuk mengambil saja Quran dan menolak sunnah. Dia seakan-akan mau mengatakan, kalau ada dalam Al-Quran haram, maka itu haram. Ada dalam Al-Quran halal, itu halal. Selainnya, maka tidak usah diambil. Padahal, Nabi kita SAW berdasarkan izin dari Allah tentunya. Karena Allah telah menyatakan kepada kita bahwa apa yang beliau bawa, maka ambil. Dan ketaatan kepada beliau sama dengan ketaatan kepada Allah. Nabi kita SAW telah menghalalkan atau mengharamkan beberapa hal yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Maka Nabi kita SAW mengatakan, ala ketahuilah, la yahillu lakum lahmul himaril ahli. Tidak halal bagi kalian memakan keledai jinak. Wala kul zinabin minas saba'. Wala kullu zinabin minas saba'. Dan tidak halal juga bagi kalian untuk memakan dari setiap yang bertaring dari binatang buas. Berapa banyak binatang-binatang buas yang bertaring tidak disebutkan secara rinci pengharamannya dalam Al-Quran. Dan tidak ada dalam Al-Quran penegasan tentang haramnya keledai yang jinak, keledai negeri. Dari mana kita tahu itu haram? Itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Orang ini, dan ini banyak ya hari ini, dan sejak berapa tahun yang lalu, orang-orang yang berani untuk menghalalkan beberapa yang diharamkan oleh Nabi SAW. Ini klaim yang sangat berbahaya, yang mengajak orang untuk mengikuti Al-Quran saja, lalu tidak mengikuti hadis Nabi SAW. Kemudian, apa keutamaan mempelajari hadis Nabi SAW? Keutamaan mempelajari hadis Nabi SAW sangat banyak. Di antaranya, kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Dalam hadis yang mutawatir, ya, hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit dan yang lain-lainnya. Nadarallahu mra'an sami'a minna haditha. Semoga Allah memberikan kecerahan
wajah yang berseri-seri, an-nadarah, pada wajah orang-orang yang mendengarkan hadisku. Sami'a maqalati, dalam sebagian riwayat sami'a minna hadisa, orang yang mendengarkan hadisku. Lalu apa yang dia lakukan? Dia fahafizahu, lalu dia menghafalkannya. Dalam sebagian riwayat fawa'aha, dan dia memahaminya. Dia berusaha untuk memahami hadis tersebut. Faballaghaha kama sami', lalu dia menyampaikan sebagaimana yang didengarkannya. Jadi dari hadis ini paling tidak ada 4 hal yang perlu kita lakukan terkait dengan hadis Nabi SAW, yaitu kita suka mendengar. Sami'a maqalati, sami'a minni haditha, atau sami'a minna haditha. Orang yang mendengarkan sabda Nabi SAW. Jadi seorang muslim sangat bagus dan wajib untuk suka mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia dianjurkan, diperintahkan untuk suka mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Tentu saja orang yang paling beruntung dengan hadis ini adalah para sahabat yang mendengarkan langsung dari suara Nabi Muhammad SAW. Namun jika kita tidak ditakdirkan untuk menjadi bagian mereka, kita hidup jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan cuma kita, ya, para tabi'in pun itu tidak ditakdirkan untuk mendengarkan sabda Nabi SAW. Maka bagaimana mempraktikkan hadis ini? Paling tidak adalah mendengarkan pembacaan hadis-hadis Nabi SAW. Kita suka mendengarkan pembacaan hadis-hadis Nabi SAW. Taklim yang mengajarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mendengarkannya. Sami'a maqalati fawa'aha. Dia berusaha untuk memahami dengan baik. Memahami dengan baik. Jadi di samping mendengar juga berusaha memahami. Karena ini juga ya. Karena kalau kita cuma sekedar mendengarkan saja, ya sama dengan Al-Quran, bisa kita salah faham. Maka perlu mengkaji lebih jauh makna hadis Nabi SAW, dan para ulama kita yang nanti mungkin Ustaz Maulana akan menerangkan lebih rinci akan bagaimana memahami hadis-hadis Nabi SAW dengan beberapa kawaid untuk memahami hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wa hafidhaha, dalam periwayatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini di antara periwayatan yang lebih lengkap, mengatakan dan menghafalkannya. Jadi di samping kita berupaya menghafal firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka sangat bagus jika seorang muslim, seorang penuntut ilmu berupaya menghafal sebatas kemampuan yang Allah berikan kepadanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hafidhaha wa ballaghaha, dan menyampaikannya. Jadi kita dengarkan, lalu kita berusaha memahami, lalu kita hafalkan. Jadi ilmu itu 2 hal yang sangat dituntut, dihafal dan dipahami. Lalu setelah itu kita sampaikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain. Wa ballaghaha, kita sampaikan. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Apa gunanya kita sampaikan? Karena kadang sebuah hadis atau sebuah dalil kita hafal, namun kita kurang faham. Maka kita sampaikan kepada orang lain yang mungkin belum mendengarkannya atau belum memahami, belum pernah menghafalnya. Lalu ternyata dia bisa memahami dalil tersebut lebih baik daripada kita yang menghafalkannya. Dan ini juga dalil bahwasanya keliru orang yang mengatakan untuk apa menghafal lalu tidak memahami. Ya, kadang ada orang yang mengatakan untuk apa anak-anak kecil menghafal Al-Quran, atau orang-orang yang bukan berbahasa Arab menghafal Al-Quran padahal dia tidak memahaminya. Sekedar menghafalkannya itu sudah merupakan kemuliaan. Dan boleh jadi dia akan sampaikan kepada orang lain yang tidak hafal dalil yang dia hafalkan itu, tapi dia yang akan bisa menerangkan maksud-maksudnya. Orang yang seperti ini, yang melakukan rutinitas yang seperti ini, mendengarkan hadis Nabi, lalu dia berusaha memahaminya, lalu dia menghafalkannya, lalu dia menyampaikannya, orang ini dijanji dengan nadarah oleh Nabi SAW. Wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, wajah yang bercahaya. Di akhirat kelak insyaallah taala. Bahkan Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala, salah seorang Amirul Mukminin fil hadis di zamannya, ya, salah seorang guru dari Imam Syafi'i rahimallahu taala, Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa nadarah ini, cerahnya, cerianya wajah
mereka-mereka yang melakukan hal-hal ini mungkin dia sudah akan dapatkan di dunia sebelum di akhirat kelak. Ini di antara keutamaan orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian di antara keutamaan yang lain adalah orang yang belajar hadis. Dia akan terkondisikan, tersuasanakan untuk banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu di antara manusia yang paling dekat nanti majlisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak bersalawat kepada beliau. Dan lebih dari itu, keutamaan bersalawat kepada beliau adalah kita mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan wahidah aw salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah para ahli hadis. Orang-orang yang tekun mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan seandainya tidak ada keutamaan belajar hadis kecuali kita akan terkondisikan untuk banyak bersalawat kepada beliau, maka sudah menjadi alasan kuat untuk kita belajar hadis. Itu pula yang dikatakan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullahu taala. Imam Ibnu Salah juga mengingatkan agar para orang-orang yang belajar hadis jangan bosan ketika menulis hadis lalu ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, atau sering dia mendengarkan dalam taklim ketika dia belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia bersalawat. Jangan bosan. Bahkan beliau ingatkan kalau nulis hadis jangan bosan untuk nulis salawat, karena ini di antara letak keutamaan orang-orang yang belajar hadis. Mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga disebutkan oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullah dan banyak ulama-ulama kita. Maka beruntung orang yang belajar hadis, dia akan terkondisikan untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga peringatan bagi kita-kita, jangan kita sudah rajin belajar hadis lalu kita lupa untuk bersalawat kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga rihla mempelajari ilmu hadis adalah salah satu bagian dari jihad fi sabilillah. Ya, bagian jihad fi sabilillah adalah kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayat yang sering kita dengarkan tentang rihlah dalam menuntut ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam surat At-Taubah ayat 122 dan juga surat At-Taubah ayat 112 ya Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, para mujahidin. Sifat-sifatnya setelah Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah dan seterusnya, ayat setelahnya ketika Allah mengatakan berikan kabar gembira kepada orang beriman, siapa orang beriman? Allah mengatakan setelahnya at-taibun, orang yang banyak tobat, al-abidun al-hamidun as-saihun, orang yang banyak tobat, orang yang banyak beribadah dan orang yang banyak memuji Allah, dan as-saihun. As-saihun ini diartikan oleh sebagian ahli tafsir sebagai orang yang banyak puasa. Namun makna asal dari as-saihun adalah orang yang banyak berjalan. Orang para wisatawan itu juga dikatakan as-saihun ya, sayyahun. Sebagian mengartikan as-saihun adalah mereka-mereka yang rihlah dalam menuntut ilmu hadis. Ya, mungkin insyaallah sebentar materi kedua akan menjelaskan kepada kita bagaimana perjalanan para ahli hadis dalam menuntut hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang hanya dengan satu hadis yang mereka kejar, harus mereka mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Kenapa mereka sampai berani melakukan yang seperti itu? Rela berkorban dengan seperti itu. Karena mereka memahami bahwa dengan rihlah mempelajari hadis dan mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan keutamaan tersebut. Sampai-sampai ya sebagian mengatakan bahwa rihlah mempelajari ilmu hadis atau mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu adalah sebab diangkatnya wabah atau dijauhkannya wabah dari umat ini. Ya. Ibrahim bin Adham, sebagaimana yang dikutip juga dalam Syarah Ashabil Hadis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, menyebutkan yang seperti itu. Dan Ikrimah, Maula Ibni Abbas, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, mengatakan as-sa'ihun adalah para penuntut ilmu hadis. Imam Ahmad mengatakan, saya telah mendengarkan Imam Abdul Razzaq As-San'ani, Sahibul Musannaf, mengatakan, menafsirkan ayat tentang ayat tersebut, ya, ayat yang menyuruh untuk rihlah, surat At-Taubah 112 dan 122. Beliau mengatakan ayat di atas adalah yang dimaksudkan para ashabul hadis, para orang yang tekun belajar ilmu hadis. Dan Yazid bin Harun mengatakan, Hamad bin Zaid ketika ditanya, ya Aba Ismail, wahai Abu Ismail, apakah ada ayatnya tentang ashabul hadis dalam Al-Quran? Kayaknya tidak ada. Lalu beliau mengatakan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi surat At-Taubah, dan beliau mengatakan perintah untuk rihla itu, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Beliau mengatakan itu perintah yang berlaku bagi setiap yang mengadakan rihlah untuk menuntut ilmu dan menuntut hadis, ilmu dan fikih dalam Islam, lalu mengajarkan kepada yang lainnya. Kemudian di antara keutamaan mempelajari hadis adalah mempelajari hadis sama kedudukannya dengan mempelajari Al-Quran. Ya, Abu Mijlas, salah seorang tabi'in, Lahiq bin Humaid. Beliau pernah mengadakan taklim, dan taklim beliau taklim tentang hadis. Lalu ada yang mengusulkan bahwa kayaknya lebih afdol belajar Al-Quran ketimbang belajar hadis. Apa tanggapan beliau? Beliau mengatakan, apa yang kita pelajari ini hadis Nabi Muhammad SAW adalah sama saja dengan belajar Al-Quran. Ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi, belajar Al-Quran itu membutuhkan hadis Nabi SAW. Ya, maka tidak heran sampai-sampai ada ibarat, ya, yang dikatakan oleh sebagian ahli hadis, sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa Al-Quran ahwaju ila sunnati minas sunnati ila Al-Quran. Ya, karena memang Al-Quran perlu tafsiran, dan di antara tafsiran yang sangat penting adalah tafsiran yang datang dari hadis Nabi SAW. Jadi menurut sebagian ulama, belajar hadis sama pentingnya dengan belajar Al-Quran. Dan belajar hadis itu menurut sebagian ulama kita lebih afdal daripada sekadar ibadah-ibadah. Ya, tanda kutip ya, sekadar ibadah-ibadah yang sifatnya qasirah, ibadah-ibadah yang mungkin manfaatnya hanya langsung kembali kepada kita, seperti zikir atau salat dan yang semacamnya. Sampai-sampai Waqi' Ibnul Jarrah, seorang yang terkenal dengan ibadahnya, waraknya, zuhudnya, rahimahullah, beliau mengatakan, seandainya saya tidak memandang belajar hadis lebih afdal daripada zikir-zikir dan ibadah-ibadah sunnah, saya tidak melakukannya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bahkan Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Khatib Al-Baghdadi mengatakan, dan ini beliau sebutkan dalam Syaraf Ashabil Hadis, beliau mengatakan mempelajari hadis pada zaman ini, beliau bicara pada zamannya, di abad ke-5 Hijriah, yang kita tahu Khatib Al-Baghdadi rahimahullah wafat tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan mempelajari hadis di zaman ini, abad ke-5 Hijriah. Gimana lagi kalau beliau melihat zaman kita? Beliau mengatakan mempelajari hadis di zaman ini lebih afdal dari seluruh ibadah-ibadah yang sunnah, disebabkan telah hilang sunnah. Banyak sunnah yang telah hilang, yang tidak ketahuan di mana, yang telah dimatikan. Dan orang tidak bergairah lagi dari mengerjakannya. Ya, beliau mengeluh tentang keadaan zamannya, yang kalau kita baca, begitu banyak ulama-ulama dan para ubat, dan begitu banyak orang yang soleh di zamannya. Tapi beliau mengatakan, sudah banyak orang yang tidak bergairah lagi untuk mengerjakan sunnah. Lalu sudah banyak muncul bid'ah. Ya, beliau mengatakan demikian. Sudah banyak muncul bid'ah. Lalu mereka para ahli bid'ah yang berkuasa dan mendominasi zaman ini. Maka kata beliau, sangat butuh kembali banyak orang yang menekuni hadis untuk menghadapi para ahli bid'ah atau orang yang mau melenyapkan, menghilangkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika saja itu perkataan khatib,
Al-Baghdadi rahimahullah di zamannya, famada sayaqul law ra'a zamanana, ya, gimana kira-kira yang beliau akan katakan kalau beliau melihat zaman kita ini. Kemudian tekun dan konsisten mempelajari hadis mengantarkan seseorang untuk bergabung dalam kafilah ahlul hadis, karena salah satu dari syarat yang dikatakan sebagai ahlul hadis, ashabul hadis, adalah mereka-mereka yang rajin belajar hadis-hadis Nabi SAW. Apa itu keutamaan ahli hadis? Ya, ini mungkin kami tutup dengan ini. Ya, sebenarnya masih banyak ini. Ini masih slide yang kelima. Kami siapkan ada 50, ya. Tapi tidak apa-apa. Ya, insya Allah nanti akan dilengkapi oleh ustadz-ustadz kita yang lain. Dan slide ini masih terbatas sekali, masih poin-poin saja. Sebagai pengantar ya bagi ikhwah-ikhwah, utama yang pemula, ya, karena kami yakin banyak peserta yang juga sudah sangat faham dan sering mengikuti hal yang seperti ini. Namun utama bagi ikhwah yang mungkin masih ada yang pemula, bisa sedikit mengambil manfaat dari slide yang mungkin akan kita titipkan pada panitia sebentar. Sebagai penutup, ya mungkin ya, keutamaan dan kemuliaan ashabul hadis. Ashabul hadis atau disilakan dengan ahlul hadis. Mereka-mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan, ya. Jadi yang dimaksudkan ahlul hadis dan ashabul hadis adalah tentu saja mereka-mereka yang punya perhatian terhadap hadis, meriwayatkannya dan mempelajarinya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya dan siap berjuang untuk hadis Nabi dan sunnah Nabi SAW, memperjuangkannya, menghidupkannya dan membela sunnah Nabi SAW. Walaupun kadang ini identik juga dengan ahlu sunnah, ya, karena ahlul hadis dan ashabul hadis kadang istilah yang disebutkan oleh ulama kita untuk berhadapan dengan ahlul bidah di zaman tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri kadang ashabul hadis dan ahlul hadis makna yang lebih spesifik yang disebutkan oleh ulama kita. Makanya Imam Ibnul Munzir umpamanya, ya, ketika beliau menyebutkan, atau para ulama-ulama kita ketika menyebutkan tentang berapa khilaf dalam masalah fikih, ya, mazhab ini dan mazhab itu, mereka juga kadang istilahkan dengan mazhab ahli hadis. Ini peristilahan yang terkenal oleh para ulama kita. Siapa mereka yang bisa dan apa keutamaan mereka? Di antara keutamaan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk bersama dengan Nabi SAW di hari kiamat kelak. Ya. Makin tinggi kecintaan kita kepada beliau, makin tinggi upaya kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka insya Allah Anda termasuk orang yang akan dicari-cari oleh Nabi SAW, akan dicintainya, dan akan bersama dan dekat dengan Nabi kita SAW. Dalam surat Al-Isra, surat ke-17, di ayat ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim." Ini tentang kiamat. Ya Allah mengatakan yauma, hari itu, hari kiamat maksudnya. Nad'u, kami akan panggil, kulla unasin, semua manusia, setiap manusia, bi imamihim, akan bersama dengan imam-imam mereka. Tergantung siapa imam mereka di dunia ini. Ya, maka hati-hati mengangkat imam, hati-hati mengangkat panutan. Jangan kita akhirnya digabungkan dengan orang-orang penjahat, apalagi para kufar, waliyadzubillah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan tentang ayat ini, bahwa sebagian ulama salaf mengatakan ayat ini menunjukkan salah satu keutamaan besar dari ahli hadis, karena imam mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mengatakan imamuna qudwatuna habibuna nabiyuna sayyiduna sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu sungguh-sungguh belajar hadis, sungguh-sungguh mengamalkan hadis Nabi SAW, sungguh-sungguh menghidupkan hadis Nabi yang kadang ditinggalkan, bahkan rela memperjuangkan dan membela hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang seperti ini, orang yang paling ditunggu di telaga Nabi SAW, dan orang yang akan bersaf insyaallah dengan barisan Nabi Muhammad SAW, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Karena manusia itu akan digiring masuk surga dengan secara berkelompok-kelompok, zumara. Maka
Mereka adalah orang yang sangat beruntung. Kecintaan mereka kepada sunnah Nabi, keinginan mereka untuk belajar sunnah Nabi dan mengamalkannya, dan begitu rindu terhadap Nabi SAW yang hari ini belum mereka saksikan, maka insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Mereka kelak akan dikumpulkan di bawah panji Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga di antara keutamaan ahlul hadis, mereka adalah firqah najih dan ta'ifah mansurah. Yang Allah katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, dan seterusnya. Ya. Atau hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh sebagian ulama kita, waftaraqat hadil ummah ala 73 millah 70 firqah kulluha finnar ila wahidah. Ada satu golongan yang selamat, kaum muslimin yang dikatakan selamat. Maksudnya sini adalah mereka yang mendapatkan jaminan akan diselamatkan masuk surga secara langsung. Ya, walaupun karena disebutkan ini min ummati, berarti yang lainnya walaupun menyimpang tetap mendapatkan jaminan juga. Ya, selama mereka adalah ahlul millah, mereka tetap mendapatkan jaminan masuk surga. Tapi dari hadis ini ada istilah yang disebutkan oleh ulama kita, firqatun najiyah. Siapa mereka? Nabi kita SAW dalam sebagian riwayat mengatakan, maka ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Banyak ulama kita yang menafsirkan, ya, seperti Imam Yazid bin Harun, Imam Ahmad, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Sinan, Ali bin Madini, dan Imam Bukhari sendiri ketika menafsirkan firqatun najiyah dan ta'ifah mansurah, mereka mengatakan illam yakunu ashabal hadisi fala adri manhum. Kalau mereka bukan yang dimaksudkan ashabul hadis, saya tidak tahu siapa lagi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Dan mereka juga adalah penjaga bumi dan penjaga Islam. Ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan hurrasus sama al malaikah wa hurrasul ard ashabul hadis. Yang menjaga di langit sana, penjaga langit adalah para malaikat. Adapun penjaga bumi adalah ashabul hadis. Dan Imam Abu Daud, murid dari Imam Ahmad Shahibus Sunan, mengatakan seandainya bukan karena keberadaan ashabul hadis, Islam sudah akan hilang. Mereka adalah ibarat sahabat yang masih hidup. Ya, sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza ra'aitu ahadan min ashabil hadisi faka'anni ra'aitu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya melihat salah seorang ahli hadis, seorang yang begitu teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan saya masih melihat ada sahabat yang masih hidup di zaman ini. Karena mirip mereka dengan sahabat yang begitu cinta dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah beliau. Bahkan dalam sebagian riwayat sampai Imam Syafi'i mengatakan, faka'anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayya. Seakan-akan saya melihat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Pujian, testimoni dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala kepada para ashabul hadis. Mereka adalah makhluk manusia yang terbaik sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Harun al-Rasyid, khalifah, ya, ini pernah mengatakan, ya, Khalifah Abbasi ini pernah mengatakan, saya mencari 4 lalu saya mendapatkan pada 4 manusia. Saya mencari kekufuran dan saya mendapatkan pada Jahmiyah. Ya, Jahmiyah yang mentaktil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat-sifat Allah. Lalu saya mencari ilmu kalam dan jidal, saya mendapatkannya kepada para Mu'tazilah, para pendewa-pendewa akal yang hanya menggunakan akalnya dan rajin dan suka berdebat. Lalu saya mencari tentang beliau mengatakan saya mencari kedustaan, ya, kebohongan. Lalu saya mendapati kedustaan dan kebohongan itu terwakili oleh kelompok Rafidhah Syiah yang agama mereka lah agama yang penuh dengan kedustaan. Lalu saya mencari al-haq, saya mendapatkan pada ashabul hadis, ahlus sunnah, ashabul hadis, ahlul hadis. Ini pernyataan dari Harun al-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Dan ketika Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan ketika Allah mengatakan man adali waliya faqad adantuhu bil harb, pujian kepada wali-wali Allah, Imam Ahmad, Yazid bin Harun dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, illam yakun ahlul hadisi awliya Allah fala adri man awliya Allah. Jika saja ahlul hadis tidak dinamakan sebagai wali-wali Allah, maka kami tidak tahu siapa lagi yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah itu.
Ini jamaah sekalian, ya waktu yang terbatas masih, ya kita belum bahas tentang pembagian ilmu hadis dan beberapa hal lagi, sanad dan yang lainnya. Tapi tentu saja belajar hadis ya tidak sangat cukup dengan daurah seperti ini, dan daurah kita ini hanyalah sebagai pengantar dan motivasi bagi kita untuk lebih rajin mengkaji, dan insya Allah mungkin nanti Ustaz Fakhrul Razi akan lebih menjabarkan bagaimana belajar hadis di zaman ini, ya. Dan insya Allah tentang masalah-masalah kitab-kitab, ya walaupun kami juga sudah siapkan dalam slide ini bagian-bagian akhir tentang beberapa contoh kitab-kitab hadis, namun insya Allah akan lebih diutarakan, lebih akan dipaparkan, dijabarkan lebih lengkap ya oleh Ustaz kita, Ustaz Maulana setelah ini. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yes. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Yusran Ansar, hafizahullah ta'ala, atas pemaparan materi beliau pada pagi hari ini. Kepada para peserta, kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Mungkin kami persilakan dulu bagi yang bertanya secara langsung. Ada yang mengangkat tangan, ada yang tafadhol, Muhammad Fadil ya. Silakan sampaikan pertanyaannya. Ya silakan Akh Muhammad Fadil. Untuk menunggu pertanyaan langsung, kita bacakan pertanyaan pertama dulu. Kita kata sedikit dari Al-Akh Kwarzi, ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bisakah dikatakan seseorang yang tidak mengamalkan sunnah dalam konteks fikih dianggap sebagai penolak sunnah dalam artian segala yang datang dari Rasulullah SAW? Misalnya seseorang yang berilmu dan tidak mengamalkan sunnah celana cingkrang. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dalam syariat Islam, ya, dijelaskan oleh para ulama kita terhadap bagaimana sikap kita terhadap dalil. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi dalil tersebut. Apakah kita menerima atau tidak? Apakah kita ingkari atau kita menerimanya? Yang kedua, bahwa bagaimana kita mengamalkan dalil tersebut. Ini penting, ya, dalam memahami hukum-hukum. Contoh dalam persoalan sampai ibadah yang paling penting, ya, ibadah sholat. Ya, ibadah sholat ini sebagian ulama kita, bahkan banyak ulama kita, bahkan dinisbatkan sebagai jumhur ulama, membedakan antara orang yang menolak kewajiban sholat dengan yang menerima kewajiban sholat tapi tidak melaksanakan sholat. Untuk jenis yang pertama, tidak ada khilaf dari ulama kita bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat, dia telah kufur. Bahkan walaupun dia sholat. Ya, walaupun dia sholat. Yang kedua, orang yang dia tidak menolak kewajiban sholat. Dia tahu dia adalah suatu yang wajib, tapi mungkin dia malas, ya, takasulan, tahawunan, atau dia menganggap remeh, mungkin dengan dalil-dalil yang biasa digunakan oleh ahlul irja, bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, masih ada kesempatan taubat dan seterusnya. Orang seperti ini yang diselahkan oleh sebagian ulama kita sebagai kufrun duna kufrin, ya, bahwa disanya dia tidak sampai jatuh dalam derajat kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama. Itu tentang masalah-masalah yang sudah disepakati dalam syariat Islam, bahwa penyikapan terhadap dalil itu dibedakan hukumnya. Yang satu kufur dan satunya dia dikatakan tidak kufur, tapi dia sangat berdosa dengan dosa yang sangat besar. Adapun dalam masalah yang ada khilafnya, nah ini juga perlu difahami agar kita bijak dalam memahami. Ada beberapa masalah-masalah
hukum-hukum yang ada khilaf dari kalangan ulama kita. Dari hal ini perlu dilihat bagaimana orang tersebut memandang hukum itu, ya. Seperti masalah-masalah yang banyak khilafnya, ya, atau yang sering dibicarakan tentang apakah cadar wajib atau tidak wajib, atau tentang celana cingkrang, ya. Apakah dia haram secara mutlak ataukah dia haram ketika diiringi dengan kesombongan. Ini harus dibedakan, ya, harus dibedakan tentang hukumnya. Kecuali kalau kita memang datang dengan pendapat yang baru, yang nyeleneh, ya, seperti orang mengatakan cadar itu bukan syariat, cadar itu budaya Arab. Ini tentu saja sudah keluar, sudah menyimpang dari perkataan para ulama kita. Karena ulama hanya mengenal bahwa dialah sesuatu yang disyariatkan, lalu ada khilaf entah wajib atau dia sunnah. Atau tentang celana cingkrang, dia sesuatu yang memang ada pensyariatannya, ada contohnya, banyak sabda Nabi tentang masalah itu. Tapi apakah dia haram secara mutlak ataukah dia haram ketika diiringi dengan kesombongan? Ini adalah khilaf yang memang muktabar inda ulama, walaupun mungkin kita mentarjihkan bahwa dia adalah haram secara mutlak dengan berbagai macam dalil yang kita fahami umpamanya. Ini harus dibedakan, ya. Jadi kalau saja seseorang dengan pemahaman yang dia pelajari tentang celana cingkrang umpamanya, lalu mungkin dia yaqtani', dia memilih dan yang lebih cocok dalam hatinya pendapat bahwasanya dialah sesuatu yang makruh, tidak sampai haram umpamanya. Makruh tidak sampai haram. Yani karahat tanzih, bukan karahat li tahrim. Maka yang seperti ini, ya, ketika dia tidak mengamalkan hadis-hadis tentang larangan isbal, ya, dia isbal, maka di sini tidak kita katakan bahwasanya dia adalah seorang yang membenci sunnah atau seorang yang keluar dari sunnah dan seterusnya. Karena mungkin dia punya pemahaman yang lain. Walaupun tentu saja, ya, sebaiknya memang untuk lebih berhati-hati. Ya, al-khuruj minal khilafi mustahab. Lebih hati-hati, apalagi memang dalil-dalil yang mengancam begitu banyak juga. Ala kulli hal, jika dia memandang bahwasanya hal itu adalah pilihannya, dia tidak sampai memandang dia haram secara mutlak, maka tidak dikatakan, tidak boleh dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Namun tentu saja diharapkan orang semacam itu tidak justru balik menuduh orang yang tidak isbal umpamanya justru sebagai orang yang salah faham atau orang yang kurang faham, ya, atau yang gagal faham kadang diistilahkan, tidak, atau orang yang ekstrim, tasyaddud, radikal, tidak boleh yang seperti itu. Maka perlu dilihat, ya, orang tersebut. Atau mungkin kadang sebagian ketika ditanya masalah jenggot umpamanya, dia faham bahwasanya jelas sunnah Nabi. Cuma dia mungkin mengatakan saya kurang pas dengan penampilan itu, atau saya belum bisa mengamalkan. Ini mendingan, ya, ini mendingan. Atau dalam celana cingkrang dia mengatakan mungkin lebih baik, tapi saya belum bisa mengamalkan dengan berbagai macam pertimbangan, ini lebih baik, ya, ketimbang dia nyata-nyata memusuhi atau menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dan ingat bahwa kesombongan itu ada pada dua hal. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang terkenal, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita SAW ketika menjelaskan masalah sombong, bahayanya sombong yang sampai diancam dengan tidak masuk surga, walaupun sebesar biji sawi kesombongannya. Lalu para sahabat mengatakan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesombongan? Apakah sekedar berpakaian dan bersepatu atau bersendal yang indah dinamakan sombong? Beliau memberikan kait dari sombong itu pada dua hal. Beliau mengatakan, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sehingga seorang yang sudah sampai kepadanya dalil kebenaran, lalu dia menolak hanya karena hawa nafsu, maka ini dia dikatakan sombong. Walaupun mungkin dia mengatakan saya tidak sombong. Menurut bagian manusia dia tidak sombong, tapi di sisi Allah dia sombong karena menolak wahyu atau menolak kebenaran. Dan yang lebih baik adalah seorang yang mungkin dia mengatakan saya tahu cuma belum bisa mengamalkan. Ini lebih baik, ya. Jadi, ya, yang kedua adalah wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Meremehkan manusia ini kadang dalam urusan-urusan duniawi dengan kekayaannya, jabatannya sampai dia meremehkan manusia, dan kadang juga seorang yang justru dengan penampilan syar'inya dia meremehkan manusia. Dengan penampilan yang sunnah, serba sunnah umpamanya, lalu dia merasa paling hebat, paling baik, lalu orang lain, orang yang ahli bid'ah, orang lain adalah
orang yang tidak mungkin masuk surga waliyadzubillah, orang lain adalah orang yang pendosa, yang ini perlu hati-hati. Meremehkan manusia pun adalah bagian dari kesombongan. Sebagaimana menolak kebenaran, menolak wahyu, padahal kita sudah fahami, maka ini juga adalah bagian dari kesombongan. Maka kesimpulannya, dalam hal yang seperti ini, bagi orang yang mempelajari syariat, lalu ada masalah-masalah khilaf yang diikhtilafkan oleh ulama kita dan khilafnya mu'tabar, ya, karena tidak setiap yang datang itu ada khilafnya lalu mu'tabar, tapi dalam khilaf yang sa'ir, yang mu'tabar, maka kita perlu toleran, ya, kita bisa saling berdiskusi mana yang paling kuat menurut kita, namun kita perlu prasangka baik kepada sebagian yang mungkin tidak mengamalkan apa yang kita amalkan, karena dia mungkin punya takwil yang lain atau pandangan yang lain, dan kita saling prasangka baik dengan orang seperti itu. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, ada 2 pertanyaan yang senada di sini dari Fadil dari Pinrang, juga dari Lili Rahmawati di Makassar. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana cara kita mempelajari hadis setelah mengetahui kemuliaannya, sedangkan kita tidak bersekolah di sekolah atau tempat kuliah yang mempelajari hadis secara khusus dan kontinu. Apakah jika mempelajari hadis sebaiknya kita harus mengkhususkannya atau bisa juga dengan berdampingan dengan kuliah di tempat umum? Syukran. Ya. Yang perlu kita syukuri di zaman ini, fasilitas dan media untuk belajar sudah makin mudah. Berbeda dengan apa yang pernah terjadi pada zaman salaf. Karena itu tidak ada uzur sebenarnya, wallahu alam, ya. Tidak bisa jadikan alasan di hari ini orang tidak mau belajar agama. Kita tidak pernah mengharuskan semua masuk sekolah agama, pesantren, ya. Tapi siapapun kita wajib mempelajari agama ini sebatas kewajiban yang dia harus amalkan. Ya, karena kewajiban yang harus dipelajari tentang hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim, hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan Anas bin Malik, itu dipahami oleh ulama kita yang wajib adalah hal yang memang sudah wajib dia kerjakan. Jadi kewajiban belajar agama ini memang bertingkat-tingkat, wajib ain memang, tapi tergantung dengan apa yang harus dia amalkan pada saat itu. Belajar hadis seperti yang kita sebutkan salah satu kewajiban. Belajar hadis ada 2. Ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis yang dinamakan riwayah. Ilmu hadis dirayah, mustalah hadis dan semacamnya, ini yang wajib kifayah. Adapun ilmu hadis riwayah, mempelajari hadis Rasulullah SAW yang kita amalkan dalam ibadah-ibadah kita dan akhlak budi pekerti, yang riwayah ini wajib untuk segera diamalkan, dipelajari. Tentu saja bertingkat-tingkat. Dan hari ini, alhamdulillah, begitu banyak kemudahan untuk belajar. Buku-buku sudah pada dicetak. Dan taklim di masjid-masjid, ya, utamanya kalau insya Allah dalam zaman normal, ya, yang akan mudah-mudahan tidak lama lagi, ya, ini terbuka orang-orang belajar hadis di sana begitu banyak. Biar kita bukan sekolah agama, tapi rajinlah ikut taklim yang seperti itu. Atau alhamdulillah hari ini, ya, ustaz-ustaz kita yang di Saudi pun bisa bagi-bagi ilmu dengan kita lewat media Zoom, ya, media, ya, YouTube dan yang semacamnya. Maka tidak wajib, tidak harus Anda belajar di pesantren, sekolah atau sekolah agama secara khusus, tapi siapapun Anda seorang muslim yang harus mengikuti sunnah Nabi SAW, maka wajib Anda pelajari hadis-hadis Nabi SAW sebatas kemampuan Anda dan sebatas apa yang harus Anda kerjakan. Tentu saja di sana ada yang lebih wajib, para ulama-ulama kita lebih wajib lagi untuk belajar, di samping untuk konsumsi diri, juga untuk disampaikan kepada yang lain. Bahkan sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ada ulama-ulama yang khusus bahwa dia belajar juga untuk membela hadis-hadis Nabi, membela syariat ini, untuk membantah syubhat-syubhat dan serangan-serangan dari orang-orang yang memusuhi syariat dan memusuhi sunnah ini. Adapun kita awam, mungkin tidak sampai dalam taraf itu, paling tidak kita sudah tahu. Kita tidur, bagaimana cara tidur yang benar. Kita makan, wajib untuk tahu bagaimana cara makan yang benar. Kita sholat, bagaimana cara sholat kita yang benar. Ini wajib untuk kita pelajari. Karena sehari kita lakoni dan semuanya ada aturannya dari Nabi Muhammad SAW. Buku-buku sudah tertulis dan media-media yang bisa dimanfaatkan untuk mempelajarinya sudah sangat banyak. Tinggal kewajiban kita, tinggal kemauan kita. Dan tentu saja bagi orang yang diberikan kesempatan belajar langsung dari pesantren
atau sekolah-sekolah tinggi yang mengkhususkan belajar agama, ini tentu saja lebih baik ya, walaupun tidak harus semua masuk dalam sekolah-sekolah yang seperti itu. Wallahu taala alam.